Pagi hari, Bu Maya duduk bersama tetangga yang menagih arisan. Rani keluar dari dapur membawa teh. Wajah Bu Maya tampak ramah, senyum manis, tutur kata lembut. Tapi di balik matanya, ada dingin dan perhitungan. Aduh, Rani itu menantu kesayangan ibu banget. Bangun paling pagi, masak sendiri, gak pernah membantah. Mas Andi tuh beruntung dapat istri yang nurut kayak gini. Masya Allah, Bu. Jarang loh mertua sama menantu bisa sedekat itu. Ibu cuma ingin jadi orang tua yang adil. Walaupun latar belakang Rani sederhana, ibu gak pernah membeda-bedakan. Yang penting hatinya baik. Silahkan diminum tehnya, Bu. Makasih ya, Nak. Kamu tuh rajin banget. Walaupun cuma di rumah, tapi tetap berusaha. Sekarang jarang loh perempuan mau jadi ibu rumah tangga total. Iya, apalagi di zaman sekarang, pendidikan tinggi itu penting. Biar bisa seimbang sama suami. Kan Andi itu S1, kerja bagus, tanggung jawabnya besar. Tapi ya sudahlah, namanya juga jodoh. Mau bagaimana lagi? Beberapa menit kemudian, saat tetangga pulang, senyum Bu Maya perlahan hilang. Suasana berubah dingin. Kamu dengar sendiri kan tadi ibu ngomong apa? Iya, Bu. Kamu itu harus sadar posisi. Kamu bukan lulusan tinggi, kamu cuma SMA, nggak kerja. Hidup kamu sekarang itu numpang dari gaji anak saya. Aku berusaha ngurus rumah sebaik mungkin, Bu. Ngurus rumah? Itu kewajiban, bukan prestasi. Jangan bangga cuma karena masak sama nyapu. Kamu nggak bantu Andi cari uang, tapi kamu pakai uangnya tiap hari. Aku nggak pernah minta yang aneh-aneh, Bu. Aku cuma mau jadi istri yang baik. Justru itu masalahnya. Kamu terlalu biasa buat anak saya. Andi itu sarjana. Masa depannya harusnya cerah, bukan diikat sama perempuan yang hidupnya cuma di dapur dan kasur. Bu, aku cinta Andi. Aku nikah bukan buat jadi beban. Cinta nggak cukup buat nutup malu. Orang-orang lihat, anak saya S1, istrinya cuma SMA, nggak kerja. Kamu pikir itu nggak jadi bahan omongan? Kamu itu harus bersyukur masih diterima di rumah ini. Kalau ibu mau jujur, dari awal ibu nggak pernah anggap kamu pantas. Siang hari, Rani sedang memasak di dapur. Tangannya gemetar, matanya masih sembab sisa menangis. Bu Maya masuk dengan langkah pelan. Wajah datar, tapi aura dinginnya terasa menekan. Kamu tahu nggak, Ran? Tiap kali ibu lihat kamu berdiri di dapur ini, ibu selalu mikir satu hal. Mikir apa, Bu? Betapa jauhnya hidup anak ibu berubah sejak menikah sama kamu. Maksud Ibu? Andi dulu punya masa depan cerah. Sarjana, kerja bagus, bisa dapat istri yang setara. Sekarang, pulang capek, yang dia lihat cuma kamu. Perempuan yang seharian di rumah, nggak menghasilkan apa-apa. Aku mengurus rumah, Bu. Aku melayani Andi. Aku berusaha jadi pendamping. Pendamping itu bukan cuma ngelap lantai dan masak sayur. Pendamping itu yang bisa berdiri sejajar, bukan yang hidupnya bergantung. Aku nggak pernah minta hidup mewah. Aku cuma ingin rumah tangga tenang. Tenang itu mahal, Ran. Dan kamu nggak punya apa-apa buat bayar harga itu. Kamu tahu nggak, kenapa ibu selalu kelihatan baik di depan orang? Karena ibu nggak mau orang tahu, anak ibu sebenarnya turun derajat setelah menikah. Bu, kata-kata Ibu sakit banget. Sakit itu perlu, biar kamu sadar. Kamu ini hidup dari gaji Andi, makan dari hasil kerja Andi, pakai baju dari uang Andi. Tapi kamu berani berdiri sejajar sama dia? Aku istrinya, Bu, bukan beban. Justru itu, kamu jadi beban yang dibungkus status istri. Kamu pikir ibu bangga punya menantu cuma lulusan SMA? Yang kalau ditanya kerja apa jawabannya di rumah? Orang-orang ketawa di belakang ibu. Aku nggak pernah dilahirkan dengan pendidikan rendah. Aku cuma berusaha jadi baik.
Baik itu nggak cukup. Dunia ini menghargai orang berguna, bukan orang yang cuma numpang hidup. Apa salahku sampai ibu benci aku segitunya? Kesalahanmu satu. Kamu mengambil tempat yang seharusnya diisi perempuan yang lebih pantas untuk anak ibu. Ingat satu hal. Selama kamu di rumah ini, kamu harus tahu diri. Jangan pernah merasa setara. Kamu cuma istri yang hidupnya bergantung pada kemurahan hati anak saya. Di dapur yang seharusnya jadi tempat hangat, Rani justru merasakan dingin yang menusuk tulang. Bukan pukulan fisik yang ia terima, tapi kata-kata yang perlahan menghancurkan harga dirinya sebagai perempuan. Malam hari, Andi baru pulang kerja. Wajahnya lelah. Bu Maya sudah menunggu di ruang tamu, berdiri dengan posisi seolah sedang menahan beban berat di dada. Rani masih di dapur menyiapkan makan malam, tak tahu bahwa ibunya sedang mulai menanam racun di hati suaminya. Andi, sini ngobrol sebentar sama ibu. Ibu kenapa? Kelihatannya capek. Ibu nggak apa-apa, cuma kepikiran kamu. Ibu takut kamu terlalu lelah menanggung semuanya sendirian. Maksud ibu? Kamu kerja dari pagi sampai malam. Pulang bawa capek, bawa tanggung jawab. Tapi di rumah, kamu tetap harus mikir semuanya sendiri. Rani bantu kok, Bu. Dia ngurus rumah. Iya, ngurus rumah. Tapi Andi, hidup itu bukan cuma soal sapu dan panci. Kamu butuh pasangan yang bisa meringankan beban, bukan menambah beban. Bu Maya berhenti sejenak, memberi ruang agar kata-katanya meresap. Ibu lihat kamu makin sering capek, makin pendiam. Ibu sebagai orang tua, sedih. Takut kamu terlalu banyak memendam. Aku cuma capek kerja, Bu. Biasa. Capek fisik bisa hilang dengan tidur. Tapi capek hati, itu karena merasa sendirian. Sendirian? Seorang suami yang istrinya nggak bisa berdiri sejajar, lama-lama akan merasa berjuang sendiri. Ibu cuma takut kamu menanggung semuanya tanpa dukungan yang sepadan. Ibu tahu Rani itu baik, nurut, nggak banyak menuntut. Tapi baik saja nggak cukup, Andi. Hidup butuh partner, bukan sekadar pengikut. Rani itu istriku, Bu. Aku pilih dia. Ibu nggak pernah larang kamu mencintai. Ibu cuma kasihan. Kamu kuliah tinggi-tinggi, banting tulang, tapi pulang ke rumah tetap harus mikir keuangan, masa depan, semuanya sendiri. Andi, pernah nggak kamu kepikiran? Kalau kamu menikah dengan perempuan yang setara pendidikan dan kariernya, mungkin hidupmu lebih ringan, lebih seimbang. Bu, Ibu cuma mikir sebagai orang tua. Takut kamu salah pilih pendamping. Takut kamu terlalu banyak mengalah. Mas, makannya sudah siap. Rani, kamu tahu nggak betapa capeknya Andi kerja? Iya, Bu. Makanya aku selalu usahain rumah rapi, makanan siap. Rumah rapi itu kewajiban. Tapi seorang istri juga harus bisa jadi sandaran, bukan sekadar pelengkap. Aku selalu berusaha jadi sandaran, Bu. Berusaha belum tentu cukup. Kadang, cinta saja nggak bisa menutup jurang perbedaan. Andi mulai memandang Rani dengan raut berbeda. Bukan marah, tapi ragu. Dan keraguan itu adalah kemenangan pertama Bu Maya. Ibu cuma mau yang terbaik buat anak ibu. Ibu takut kamu, Andi, berkorban terlalu banyak demi pernikahan yang tidak seimbang. aku nggak pernah mikir sejauh itu, Bu. Sekarang pikirkanlah, sebelum kamu lelah, bukan cuma badan, tapi juga hati. Tanpa teriak, tanpa makian, Bu Maya berhasil melakukan hal paling berbahaya. Menanam keraguan di hati seorang suami terhadap istrinya sendiri. Bukan dengan amarah, melainkan dengan kalimat yang tampak seperti nasihat. Padahal, racun yang perlahan merusak percayaan.